Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ilham Pradana dari kelas TE 3A, jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan dalam mata kuliah manajemen industri. Oke, di sini kita masuk ke materinya. Oke, di sini ada pengantar yaitu pekerjaan seorang pimpinan atau manajer tidak lepas dari pengambilan keputusan. Manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan berangkat dari masalah atau kesempatan. Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Ada dua tipe keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang tidak muncul secara rutin. Sedangkan keputusan yang terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang rutin. Oke, kita next. Nah, di sini ada masalah dan kesempatan. Nah, masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Sedangkan kesempatan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Nah, pengertian lain dari masalah adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya. Pada umumnya, permasalahan tidak dikehendaki oleh siapapun. Suatu masalah bagi yang dialami oleh seseorang atau organisasi terkadang bukanlah masalah bagi orang lain, melainkan justru menjadi solusi atau peluang untuk mengembangkan solusi. Ditinjau dari asalnya, masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber. Di antaranya yaitu, pertama, di sini adalah permasalahan dari diri sendiri. Nah, permasalahan dari diri sendiri yaitu suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi faktor oleh human error pada manusia atau terjadi dalam manusia sendiri akibat lalai atau gitu ya. Nah, yang kedua yaitu permasalahan dari lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Lingkungan meliputi efek suasana yang ditimbulkan lingkungan dan keadaan alat penunjang. Lingkungan yang memiliki kondisi yang kurang kondusif akan rentan terhadap timbulnya masalah. Segala kondisi lingkungan akan berakibat langsung terhadap person yang berhubungan langsung dengan lingkungan tersebut. Tindakan isolasi lingkungan yang memungkinkan menimbulkan permasalahan dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan timbulnya masalah. Nah, di sini ada permasalahan yang diakibatkan oleh lingkungan atau keadaan sekitar. Dan yang ketiga yaitu permasalahan dari proses atau teknik. Nah, permasalahan dari proses atau teknik ini masalah yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses suatu kegiatan yang berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. Proses yang terlalu berliku dan terus berulang akan cenderung mudah membuat suatu kesalahan. Sistematika yang benar dan teratur adalah jalan tepat membuat proses menjadi aman. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada jual produk baru, periksa progres berjualan, ada survei kepuasan pelanggan. Di sini ada buat tingkat dan buat perubahan. Dan di sini ada permasalahan proses atau teknik. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu fenomena lain. Permasalahan kadang timbul bukan dari faktor yang ada tetapi dari faktor X yang tidak terduga. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan. Semua proses sudah tersusun rapi dan sistematis untuk dikerjakan. Namun, ada satu hal yang mungkin membuatnya berantakan, seperti fenomena kebijakan pemimpin yang berubah dan aturan yang berganti-ganti. Nah, di sini bisa disebabkan oleh kebijakan pemimpin yang berubah dan aturan yang berganti-ganti pada suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengambilan keputusan. Nah, pengertian dari atau definisi dari keputusan tersebut adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dan berupa tindakan atau opini. Untuk itu,
Keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangannya yang ada padanya. Oke, di sini bisa dilihat definisi atau pengertian dari pengambilan keputusan atau keputusan tersebut. Oke, di sini yaitu ada keputusan terprogram. Nah, keputusan terprogram yaitu keputusan bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menangannya. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah, antara lain yang pertama itu norma, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga struktur organisasi. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Suatu keputusan tidak diprogramkan manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Keputusan tidak terprogram diselesaikan dengan langkah-langkah antara lain yang pertama proses pemecahan masalah umum, yang kedua pertimbangan, yang ketiga kreativitas top management. Nah, terima kasih. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam pengucapan atau pelafalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.